Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwa dengan rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita telah melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu solat subuh berjamaah, dan juga pada kesempatan ini kita kembali duduk bersama selepas daripada pelaksanaan solat subuh untuk kita mengikuti pengajian ba'da subuh ini. Dan juga selawat dan salam kita tidak lupa menyampaikan kepada junjungan kita, penghulu kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita sering bersolawat dan memperbanyak membaca solawat kepada beliau, kiranya kita kelak mendapatkan syafaatnya dan kelak kita bisa bersamanya untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga selawat dan salam kepada ahli serta sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan khususnya Pak Imam kita yang telah bersama dengan kita tadi melaksanakan solat subuh berjamaah. Pada kesempatan ini, alhamdulillah, pada hari yang ke-28 daripada bulan suci Ramadan yang telah kita jalani ini, maka dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan kajian kita pada ba'da subuh yang berbahagia ini, yaitu amalan dan perbuatan yang disukai dan yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya di dalam satu hadis yang tergolong hadis qudsi. Jadi hadis itu Bapak Ibu, ada hadis biasa atau hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya, menyampaikannya, dan ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah berbentuk firman Allah, tetapi dia tidak dituliskan di dalam Al-Quran. Kedudukannya sebagai hadis. Nah, itu namanya hadis qudsi. Jadi hadis itu ada dua. Dalam hadis, satu hadis namanya tergolong hadis qudsi, disampaikan bahwa Allah mencintai, Allah menyukai tiga daripada golongan amalan manusia. Tetapi ada tiga lagi yang lebih Allah cintai. Yang pertama, Allah cinta kepada orang yang sudah tua atau orang yang sudah berumur,
40 tahun ke atas lah. Kalau dia taat dan beramal kepada Allah. Jadi kalau sudah umurnya 40 tahun, dia rajin taat beribadah kepada Allah. Allah cintai orang tersebut, Allah suka dia. Kenapa? Karena dalam ketaatannya itu ada rasa kesadarannya. Kenapa dia sadar? Karena dia sudah mulai memahami tujuan hidupnya. Dia sudah berlumur dengan dunia, dia sudah bolak-balik dengan dunia, dia sudah merasakan dengan berbagai aneka ragam cara kehidupan. Dia sudah cari rezeki, dia sudah cari yang ia mau, yang ia cita-citakan. Tapi pada hakikat dalam kesadaran hatinya, ini dunia ini kalau bukan saya lebih dulu meninggalkannya, dia yang lebih dulu meninggalkan saya. Begitu prinsip yang sudah hadir dalam hatinya, ada kesadaran. Sehingga dengan kesadaran itu, dia pun tertarik untuk taat kepada Allah. Nah, ini contoh umpama ketaatan ini kan banyak ibadah lah. Ada sholat 5 waktu. Dan termasuk yang kita jalankan di dalam bulan Ramadan ini yaitu melaksanakan ibadah puasa. Atau tarawih, atau bersedekah, atau membaca Al-Quran, atau yang lain. Kenapa dia sudah berpuasa, sudah taat, sudah aktif? Karena dia sudah merasa dirinya sudah tua. Apalah yang saya cari di dunia ini katanya. Begitulah matinya. Saya ini sudah mulai dekat dengan ajal saya, dengan kematian saya. Apalah nanti yang saya bawa? Apalah nanti yang jadi bekal saya menghadap Allah? Sudah datang kesadaran dalam hatinya karena dia sudah berumur 40 tahun. Sudah mulai senja, sudah mulai umur 50 tahun. Seakan-akan dunia ini sudah mulai persiapan perpisahan. Ini biasa terjadi kepada orang yang tua, kan seperti itu. Pemikirannya sudah, apalah ini, kan begitu. Akhirnya dia taat. Ah ya Allah, di sisa hidup saya ini ya Allah, entah ada setahun lagi, entah ada 2 tahun lagi, atau barangkali ada 5 tahun lagi, ini lagi ya saya pergunakan. Sudah banyak saya pakai ya Allah untuk yang tidak baik. Sudah banyak saya pergunakan kepada yang sia-sia. Sudah banyak saya pergunakan kepada yang tidak bermanfaat. Bahkan malah bernilai maksiat selama ini. Ini ya Allah yang sisa ini, yang ada 2 tahun atau 5 tahun ini Allah. Inilah yang saya pakai betul-betul untuk beribadah. Jadi taatlah dia ibu-ibu. Karena taatnya orang yang tak tua ini, orang yang sudah lanjut usia ini, Allah suka. Allah cinta kepadanya. Allah ridho, Allah terima, Allah sayang kepadanya. Tapi Bapak Ibu, ada yang lebih Allah cintai, ada yang lebih Allah sukai. Siapa itu? Pemuda atau pemudi yang dengan usianya masih muda tapi dia taat kepada Allah. Nah, ini. Makanya senang kita dengan Pak Imam kita ini, masih muda Bapak Ibu ya. Masih muda tapi insya Allah dengan petunjuk ilmu yang dia punya, dengan ada wawasan pemahamannya tentang keagamaan, nasya'a fi ibadatillah, tumbuh dia dengan beribadah kepada Allah. Nah, ini mungkin dari didikan, dorongan orang tua, kemudian dia dititipkan di pondok, di pesantren, ditarbiyah, dididik, sehingga dari dulunya, dari semenjak tamat SD, dia sudah rutin sholat, bahkan sholat itu jamaah, non-stop. Nah, ini banyak terjadi kepada anak-anak yang memang ditarbiyah dari kecil. Makanya ada hadis Rasulullah juga mengatakan, muru sabiya bis-shalah idza balagha sab'a sinin. Apa artinya? Wahai orang tua, wahai bapak dan ibu, wahai orang yang punya anak, perintahkan anakmu dengan melaksanakan sholat apabila sudah berumur 7 tahun. Nah, sehingga Allah lebih cinta kalau ada anak muda, kalau ada pemudi, walau dengan umurnya yang masih muda, tapi dia sudah sadar tujuan hidup. Dia sudah sadar akan kehidupannya ini,
pasti akan kembali kepada Allah. Bahkan terbesit dalam hatinya, mati itu bukan perkara tua dan muda. Mati itu bukan perkara sakit dan sehat. Mati itu bukan perkara kaya dan miskin. Tapi mati itu perkara ketika ajal sudah tiba. Sehingga kata Allah dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajal seseorang itu, mau dia masih muda, mau dia sehat, mau dia kaya, mau dia tampan, mau dia segala macam, tidak bisa diundur, diperlambat walaupun sesaat. Begitu juga tidak bisa dimajukan walaupun sesaat. Nah, dia sadar ini, dia muda, masih muda. Umur-umur, kalau perempuan umur-umur belasan tahun lah. Umur 15 tahun, 14 tahun, sampai 20, sampai 25, sampai 30. Bahkan dia tidak hanya melaksanakan sholat, tapi berjamaah pula lagi. Dia melaksanakan puasa, dia melaksanakan membaca Al-Quran, dia berzikir, dia bersalawat, pokoknya banyaklah amalan dilakukannya. Tapi dia masih muda, umurnya masih muda Bapak Ibu. Seharusnya, selayaknya yang sering kita lihat, itu kalau anak-anak muda itu Bapak Ibu yang sering kita lihat apa hobinya? Urusan lalai, urusan main, urusan yang pokoknya sifat-sifat sia-sia, suka kali dia itu. Nah makanya ya tidak menjadi hal yang tabu kita lihat. Kalau untuk datang ke masjid, yang sering-sering jamaah, yang sering-sering melaksanakan sholat, yang melaksanakan iktikaf di masjid, baca Quran di masjid, apa segala macam, itu jauh lebih banyak diisi oleh orang-orang yang tua, jarang anak-anak muda. Apalagi bangun subuh, ya ibu-ibu, apalagi bangun subuh. Bangun pun dia subuh, bangun pun dia pagi, belum tentu dia ke masjid. Kemana dia? Jogging. Kemana ibu-ibu? Jogging, dia lari-lari. Karena katanya lebih sehat. Yang dia cari kesehatannya, yang dia cari, yang dia persiapkan itu bagaimana dia terlihat kokoh, kuat. Tapi dia tidak melaksanakan perintah Allah. Makanya walaupun Allah cinta orang tua yang taat, walaupun Allah suka orang tua yang taat, walaupun Allah sayang kepada orang tua yang taat, yang puasa Ramadan, yang laksanakan salat 5 waktu, yang suka baca Al-Quran, yang sering baca salawat, yang berzikir, yang sering iktikaf di masjid, yang sering melaksanakan amalan-amalan, salat sunnah dan lain sebagainya. Tapi Allah lebih cinta, Allah lebih suka, Allah lebih sayang, jauh lebih sayang kepada anak muda yang taat kepada Allah. Jadi ibu-ibu, makanya kalau kita punya anak itu kita bilang, nak, walaupun saya ini taat, Allah suka sama orang-orang tua yang taat. Tapi kalau kamu nak yang taat, Allah jauh lebih suka. Saking sukanya Allah Bapak Ibu anak muda yang taat, anak pemudi yang taat, baik laki-laki atau perempuan yang taat. Dalam hadis lagi Rasulullah mengatakan, ada 7 kelompok nanti di hari kiamat ketika dibangkitkan, mereka mendapat naungan dari Allah sehingga mereka tidak merasa panas di padang mahsyar, sehingga mereka tidak merasa kesusahan di padang mahsyar. Siapa 7 perkara ini? Salah satu di antaranya wasyabbun nasya'a fi ibadatillah. Yang salah satu dari golongan 7 itu adalah satu di antaranya anak muda baik laki-laki atau perempuan yang di masa mudanya dia tumbuh taat beribadah kepada Allah. Di hari kiamat dijamin dapat naungan tidak panas dari terik matahari, yang diceritakan bahwa nanti di yaumil mahsyar
ketika kita dibangkitkan, kita nanti sudah digiring ke padang mahsyar. Dalam riwayat ada dikatakan bahwa matahari pada waktu itu sangat dekat jaraknya dengan manusia, sehingga panasnya luar biasa. Beribu kali lipat dari panas dunia ini. Sehingga orang yang akan dibangkitkan itu, Bapak Ibu, dalam riwayat juga dikatakan sesuai dengan amalannya di dunia. Kalau amalannya tidak baik, maka dia akan tenggelam sendiri dengan air dari peluhnya. Kalau bahasa kampung, lai panasna. Apalagi itu, kalau peluh ini apa namanya, Ibu? Keringat, ya Ibu, keringat, betul. Kalau dia ada sedikit kebaikannya, maka keringatnya nanti sampai di bawah telapak kakinya. Oh, agak jahat lagi, naik lagi, Bu, keringatnya sampai bitisnya tenggelam. Tapi untuk dirinya, oh lebih lagi, dia sampai nanti setengah badannya itu tenggelam dengan air keringatnya sendiri. Bahkan ada yang sampai berenang dia dengan air keringatnya itu, Bapak Ibu. Keluar keringatnya karena matahari itu, Bapak Ibu. Dan dia di dalam matahari itu, di padang mahsyar itu bukan sehari 2 hari, bukan seminggu. Ada yang menyebutkan sampai beribu tahun kita dijemur di dalam matahari itu. Makanya ada yang bilang, Bapak Ibu, kalau perbandingan perjalanan kehidupan di dunia ini dengan akhirat, tidak ada apa-apanya. Seakan kalau dihitung dunia ini tidak sampai 1 jam waktu di akhirat. Sehingga di sanalah perjalanan yang paling panjang. Makanya ada syair, apa katanya itu? Kampung akhirat, jauh jalanan, panasnya hari, tak tertahankan. Kampung akhirat, jauh jalanan, panasnya hari, tak tertahankan. Harta dan pangkat bukanlah kawan, amal ibadah yang jadi teman. Harta dan pangkat bukanlah kawan, amal ibadah yang jadi teman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya saking panasnya padang mahsyar itu, ada orang yang tenggelam dia dengan air keringatnya sendiri. Dia sudah disiksa matahari, disiksa lagi oleh keringatnya itu sampai dia tenggelam. Makanya na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah petunjuk sehingga kita menjadi orang yang baik, sehingga nanti di padang mahsyar kita tidak tenggelam dengan keringat kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, di antara 7 kelompok yang dapat nanti naungan, ada payungnya, di atasnya pelindung sehingga tidak terlihat matahari, tidak panas matahari, tidak tersentuh dia oleh terik panas matahari. Salah satunya adalah anak muda yang tumbuh dengan taat ibadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ini yang pertama, Allah suka orang tua yang beribadah, tapi Allah lebih suka anak muda yang taat kepada Allah. Ini Bapak Ibu. Yang kedua, Allah suka orang kaya, orang yang punya harta, orang yang punya kelapangan rezeki. Lalu dengan kelapangan rezekinya itu dia sisihkan untuk dia bersedekah. Allah suka itu Bapak Ibu. Allah sangat suka ada orang kaya yang pemurah, yang suka membantu, yang suka berbagi, yang suka dia berinfak, menyumbang, berwakaf dan lain sebagainya. Allah suka melihatnya. Karena dengan hartanya itu dia bersyukur, ya Allah,
harta yang kau beri ini adalah titipanmu ya Allah. Harta yang saya punya ini tidak lain adalah karuniamu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka sebagian daripada yang engkau berikan ini, yang kau titipkan, yang engkau karuniakan ya Allah, akan saya infakkan di jalanmu. Saya bantukan ke masjid, saya bantukan ke musalla, saya bantukan ada anak yatim yang mungkin tidak punya belanja nafkah, saya bantukan ada janda-janda yang duafa, ada orang-orang yang sangat membutuhkan, ada orang yang hidup susah, dibantu dia, disalurkan. Tapi disalurkannya ini betul-betul dengan dia mencari ridho, mencari pahala kepada Allah. Bukan disalurkannya itu karena dia pingin dapat suara, ibu-ibu ya. Karena ada juga itu ibu-ibu ya. Jangan lupa nanti bu ya, katanya nomor ini ya, katanya. Nah, ini namanya apa namanya itu? Sumbangan yang bernilai ada kedok dengan punya imbalan, minta suara lah apa, kan begitu. Ini enggak semata-mata memang karena hartanya ini sudah ada dititipkan Allah, dia sadar bahwa hartanya ini sebagian daripada hartanya ini bukan miliknya, ada milik fakir miskin, ada milik orang-orang yang butuhkan, dan ada milik bagi pembangunan di jalan Allah. Masjid, ada musalla, atau ada tempat pengajian, ada tempat kebaikan yang dibangun, ada rumah sekolah agama, ada pesantren, ada madrasah yang untuk kebaikan, dia sumbang, dia infak. Allah suka orang kaya seperti ini. Allah suka ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ada kelapangan, ada rezeki, Allah suka. Tapi ada yang lebih Allah suka, dan betul-betul Allah cinta dan Allah sayang kepadanya, lebih cinta daripada orang kaya yang bersedekah, lebih Allah sayangi daripada orang kaya yang bersedekah. Siapa dia? Wal faqiru yatasaddaqu li ridaillahi ta'ala. Allah lebih suka kalau ada orang miskin, orang yang fakir, orang yang punya kekurangan, orang yang tidak punya harta, orang yang hidup susah, tapi walaupun dia miskin, walaupun dia orang yang tidak begitu mampu, orang yang kurang mampulah, atau orang yang kita katakan termasuk orang yang hidupnya susah, belanja sehari-harinya pun agak sedikit kewalahan, tapi kalau untuk bersedekah, kalau dia ada pegang uang, kalau ada tempat yang membutuhkan untuk disumbang, rasa dalam hatinya itu tidak akan nyaman, tidak akan enak, tidak akan merasa tentram kalau dia ada pegang uang walaupun dia susah, kalau dia tidak sumbangkan. Dia tetap ikut. Ada dengar dia pengumuman, panitia masjid membutuhkan pembangunan, sumbangsi seikhlasnya. Dia pulang ke rumah yang seharusnya dia pakai untuk belanja, seharusnya untuk beli 2 setel baju, dia tutup niatnya 2 setel baju, dia ambil 1 disisihkan, itulah yang dikasih. Padahal dia susah bu, untuk makannya pun kadang-kadang sulit. Makanya boleh kita iri kepada orang yang seperti ini bu. Iri kita, ya Allah, padahal dia miskin, saya lebih kaya, saya lebih punya, rumah saya lebih lengkap perabotnya, lebih punya fasilitasnya. Bahkan kalau dikisarkan puluhan juta ada itu, mulai dari sofanya, lemarinya, kulkasnya, spring bednya, dan lain aneka macam yang ada di rumah. Kalau dijual itu puluhan juta nilainya. Sedangkan dia ini jangankan punya spring bed, punya ini, punya sofa, punya lemari, hias dan segala macamnya, rumahnya pun sangat sedih kita melihat. Tapi tidak menyurutkan hatinya untuk berinfak. Ada salah satu seorang sahabat Nabi, Bapak Ibu, ketika dia wafat, salah satu kalimat yang dia ucapkan,
seandainya semuanya. Begitu dia ucapkan itu, dia pun dicabut nyawanya. Maka ketika Rasulullah datang untuk melaksanakan fardu kifayah, oleh istrinya tanyalah kepada Rasul, "Ya Rasulullah, tadi suami saya ini sebelum wafat ada kata-katanya yang sampai hari ini saya penasaran." Ini nama sahabat ini dalam satu riwayat dinamakan Sauban. Ya, ada mengatakan namanya Sauban. Jadi katanya Rasul tadi sebelum dia meninggal dunia, waktu matanya terbelalak, ajalnya hendak tiba, dia wajahnya senyum, tapi kata-katanya itu sedikit saya penasaran. Seandainya semuanya, maka saya hari ini sampai saat ini merasa bertanya-tanya. Maka saat itu datang malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah untuk menjawab. Apa rupanya Bapak Ibu? Ternyata orang yang meninggal ini, sahabat Nabi ini, yang bernama Sauban ini, semasa hidupnya, dia bukan orang kaya, orang miskin. Saking miskinnya, makanannya bukan dari makanan yang mewah, makanannya pun susah. Kadang dia makan roti aja, dibeli roti, itulah dimakan bersama keluarganya. Jadi ada satu ketika, Sauban ini dia beli roti dari luar, dari pasar, atau dari toko lah, atau dari warung. Uangnya cuma cukup beli satu roti, satu potong. Dan niat hatinya inilah dibawa pulang, nanti dibagi-bagi. Dia, istrinya, dan anak-anaknya. Nanti inilah diniatkan dipotong. Roti inilah dibagi-bagi. Dia bawa ke rumah. Tapi begitu dia sampai di pintunya, mau diketuk pintu untuk masuk ke dalam, karena di rumah ada istri dan anak menanti. Datang pula, maafnya, pengemis. Datang pula orang yang meminta-minta dari belakang. "Assalamualaikum, saudaraku." Dia nggak kenal. Tapi ya namanya pengemis ini, apa kata dia? "Wah saudara, tolonglah saya ini sudah sangat lapar. Sudah berapa hari tidak makan." Ditengoklah oleh Sauban ini ke belakang. Waktu dia melihat dan dengan rasa iba di hatinya ini, "Oh Pak, ya Allah, kasihannya lah orang ini. Kasihannya lah saudara ini." Dalam hatinya, roti ada dipegang. Agak besar memang roti itu Bapak Ibu. Dia dengan dalam posisi itu, di dalam ada istri dan anak sedang menanti untuk makan bersama walaupun dari roti. Sedangkan di hadapannya di luar rumah ini ada saudaranya yang membutuhkan makan. Yang sudah mengatakan sudah beberapa waktu tidak makan. Mungkin sudah 2 hari atau 1 hari penuh tidak makan. Terbesitlah dalam pikirannya. Karena dia orang yang suka berbagi. Akhirnya dia potong 2 lah roti ini. Tap. Dia kasihlah 1. Nah, ini 1 ya. Ini untuk makan. Lalu yang setengah itu dia bawa masuk ke dalam. Itulah yang dibagi lebih sedikit-sedikit lagi sama istri dan anak-anaknya. Makan. Waktu dia meninggal dunia tadi Bapak Ibu, rupanya dia melihat betapa besar pahalanya waktu dia membagikan roti itu kepada orang yang membutuhkan. Sehingga apa katanya, waktu dia lihat balasan yang disiapkan Allah, "Ya Allah, seandainya semuanya, seandainya semua roti juga saya dikasihkan, bagaimana pula besarnya itu, berlipat pahalanya." Tapi karena waktu itu dia masih berpikir ada istri dan anak di rumah yang membutuhkan, dia potong 2 itu roti. Bapak Ibu, makanya Allah suka kepada orang kaya yang bersedekah, bangun masjid. Itu di tempat saya di Lejo ada orang kaya, orang kita dari Gunung Muria ini. Saking kayanya dia bangun satu musala di situ. Dia nggak kasih orang ikut bagi-bagi untuk berinfak itu. Khusus dia dan keluarganya, nggak boleh ada orang lain. Kalau ada orang berinfak untuk membangun, nggak diterima. Orang kita dari Gunung Muria ini nggak diterimanya. Itu musala kami di Lejo itu luar biasa. Tapi kenapa dia ini bisa berbuat itu? Karena memang kepunyaannya, hartanya, kemampuannya lebih daripada harga itu. Kalau ditaksir memang ada kena dia biaya sekitar 200 juta lah semua itu. Sampai keramiknya, sampai MCK-nya itu lebih lah 200 juta. Tapi diperkirakan dari hartanya atau kepunyaannya, kemampuannya lebih daripada itu. Mungkin tidak sampai setengah habis hartanya di situ. Lalu ada orang yang maaf, di bawah keterbatasannya yang tidak mampu,
cuma mengantarkan satu sak semen, itu pun yang sudah diupayakannya itu, sampai kadang kawan nasinya pun nggak ada. Mana lebih besar pahalanya? Allah akan lihat siapa yang lebih membutuhkan hartanya. Jadi ibu-ibu, jangan kita sangka, maaf ini mohon maaf, seperti yang saya bilang tadi, Allah suka orang kaya yang bersedekah. Ada orang kaya sedekah di sini 10 juta. Ada orang miskin di sini sedekah hanya 10.000. Di mana paling besar pahalanya? Apakah Allah nilai dari 10 jutanya atau 10.000-nya? Allah nilai mana yang lebih mampu. Kalau yang 10 juta ini ternyata di rumah ada 1 M, ada 100 juta lagi sisa. Sementara yang 10.000 ini ternyata di rumah hanya tinggal 1.000. Di rumah hanya tinggal 1.000 atau malah tidak ada lagi tinggal di rumah. Maka pahala sedekah mereka ini lebih besar lagi yang punya 10.000. Bukan dinilai dari banyaknya, tapi dinilai dari bagaimana kamu membutuhkan harta itu, Bapak Ibu. Makanya Allah suka orang kaya yang suka pemurah. Allah suka itu, suka sekali, senang sekali. Dengan kepunyaannya, dengan kemampuannya, dia pakai di jalan. Suka Allah. Tapi kalau ada orang fakir miskin, yang juga ternyata tidak mau tinggal dalam berbagi, berinfak, bersedekah, Allah jauh lebih suka. Jadi artinya Bapak Ibu, walaupun kita orang yang tidak mampu, jangan datang sifat kikir di hati kita. Jangan datang sifat pelit dalam hati kita. Kita bilang, apalah ya Allah, kalau saya sedekahkan cuma 5.000-nya itu malu saya. Jangan malu. Kalau memang sedekah itu tidak mematokkan harga. Kalau yang menyampaikan panitianya untuk menyampaikan seikhlasnya, jangan malu. Berapa yang kita punya, Allah lihat. Innallaha la yanzuru ala ajsadikum wa a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak lihat rupamu, Allah tidak lihat luarmu, Allah tidak lihat apa yang kamu tampilkan, tapi Allah lihat hatimu. Bagaimana keikhlasanmu dalam kamu berinfak di jalan Allah. Itu Bapak Ibu, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Allah suka kalau ada orang yang punya kedudukan. Ini yang ketiga, apakah dia seorang pemimpin atau orang pejabat besar, orang yang punya kedudukan, ya, apakah presidenkah dia? Kalau kita di Indonesia ini presidenkah dia? Kalau zaman dulu raja, penguasa, yang dia punya sifat rendah hati, santun, tidak dia sombong, ya. Maka kalau ada orang yang seperti itu Bapak Ibu, ada raja, ada pembesar, ada orang yang punya ilmu cendekiawan, dia dengan posisinya, statusnya itu, dia tidak sombong. Maka Allah suka. Allah suka orang yang tidak sombong. Pertama dulu yang Allah suka orang yang tidak sombong ini ternyata orang yang miskin. Orang-orang yang rakyat biasa lah, macam-macam kita orang-orang biasa ini yang nggak ada pangkat, nggak ada jabatannya, kita sehari-hari nggak ada sombong kita, biasa. Kalau ada orang ngomong, kita dengarkan. Kalau ada orang yang lewat, kita tegur sapa. Ya kita biasalah. Ucapan kita pun nggak ucapan tinggi-tinggi, nggak ucapan-ucapan yang menyakitkan orang lain. Allah suka orang biasa, orang yang rakyat biasa, orang miskinkah, atau orang yang menengahkah, orang-orang yang tidak punya pangkat jabatan. Dia baik, akhlaknya santun, sifatnya Allah suka. Tapi kalau ada seorang raja, seorang pejabat, orang yang punya tokoh dirinya, orang yang besar, tapi tetap punya sifat yang santun, sifat yang baik, rendah hati, tidak suka, kalau nggak dipuji dia, marah dia Bapak Ibu. Kalau kita ngomong sama dia, gabung sama dia, kalau belum kita ucapkan kata-kata pujian sama dia, marah dia sama kita, pergi dia. Atau maafnya dia nggak suka bergabung sama kita karena dia pikir dia nggak selepel dengan kita. Apa pula saya duduk sama dia, saya udah pejabat,
Saya udah punya ini, saya dimuliakan begini, saya dihormati, duduk pula sama orang kayak gini, mana lepel ya. Maka kalau ada orang yang punya kebesaran, pangkatkah, kedudukankah, dengan tetap rendah hati, Allah jauh lebih suka. Ya kalau rakyat biasa ini, kalau dia pun nggak baik, nggak dia sopan, nggak santun, kan parah kali itu, udah miskin. Nggak pula sopan, nggak pula dia santun, nggak pula dia baik, nggak pula dia ramah. Suka pula dia bergaya-gaya menyombong-nyombongkan. Enggaklah mungkin orang suka kan begitu. Nah, lebih suka lagi Allah, lebih cinta lagi Allah kalau ada orang kaya, orang hebat, orang berkedudukan yang tetap rendah hati. Makanya Bapak Ibu, apapun status kita, walaupun kita orang yang tinggi, jabatan, kedudukan, jangan sampai terbesit sifat sombong dalam hati kita. La yadkhulul jannah man kana fi qabrihi kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya rasa sombong walaupun kecil. Ada rasa sombongnya karena dia punya kelebihan, sombong dia, Allah tidak akan masukkan nanti ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu, jadi 3 perkara ini jadi renungan kepada kita, terlebih dalam kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, melaksanakan puasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan puasa kita di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka mudah-mudahan yang 3 perkara ini kita terapkan dalam hati kita. Semoga Allah mencintai kita. Dan bila perlu kita berupaya, kita berada di posisi yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi demikian, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana as-saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'ashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna ya Allah bi barakati hadhihi syahri Ramadan min ibadika as-salihin asy-syakirin az-zakirin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya. Guys. Wih, ya. Power off.